hilang tuh poin keduanya itu menjadi seperti tertutup. Seolah-olah PKS tidak mencalonkan Anies. Itulah yang kemudian direvisi oleh presiden partai bahwa ada poin kedua justru atas dasar pertimbangan. Jadi bukan berubah ya? Bukan berubah. Itulah yang saya bisa pahami kenapa Pak Saihu berani mengumumkan tentang ini secara gamblang gitu. Karena beliau merasa ada dukungan dari Bang Surya Paloh. Yang punya grassroots di Jakarta itu cuma 2 orang. Siapa? Pak Hidayat Nur Wahid dan sama Mardhani Alisera. Nah, karena Pak Hidayat dulu pernah maju dan gagal ya, belum berhasil lah. Belum berhasil. Ya, tahun 2012 dengan Pak Didik Rahbini kan. Ya. Saya bilang ya yang paling pantas sekarang adalah Mardhani. Ya. Jadi saya adalah orang yang paling memperjuangkan Mardhani di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Saya sih sebenarnya bilang mau assalamualaikum, tapi orang protes, oh nggak boleh itu, A-nya nggak boleh panjang katanya. Ada karena tamu saya tamu istimewa yang akan mengamankan Jakarta. Ustadz Sohibul Iman, tapi tepatnya Muhammad Sohibul Iman ya, alias betul. MSI. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi MSI ya, Master segala ilmu. Ustadz, terima kasih ya. Saya panggil Ustadz aja. Atau mau dipanggil Bang? Biasanya Kang MSI. Oh Kang MSI ya. Tapi kalau masuk Jakarta nggak bisa Bang Iman atau Bang Iman aja. Ya boleh. Jadi saya makasih Bang Iman ya sudah hadir di RH Channel ya. Anda harus mempertanggungjawabkan banyak hal di RH Channel ini ya. Oke, judulnya kita itu ini live ya. Teka-teki aman. Apakah memang aman? Ini langsung dengan Sohibul Iman. Ya. Jadi Bang Iman ya. Pertanyaan pertama adalah ini aman serius apa enggak sih? Apakah no negotiable bagi PKS? Apakah bisa dinegosiasikan bergantung nanti tukar tambahnya? Silakan untuk pertama kali untuk awal. Terima kasih nih udah Refli ya atas undangannya. Saya mohon maaf. Saya bukan orang Padang. Oh bukannya? Bukan, saya orang Sumatera Selatan. Oh gitu ya, jadi panggilnya apa? Bang juga? Bang juga. Bang Refli, terima kasih ya. Saya mungkin ingin mengucapkan mohon maaf dulu. Karena udah beberapa kali nih Bang Refli ini udah ngundang saya tapi belum pas terus waktunya. Dan kemarin 2 minggu lalu sebetulnya saya udah komitmen untuk hadir ya. Ya. Tapi ternyata saya dapat musibah, sakit ya. Oh, oke. Dan saya dirawat kemarin Bang. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, benar ya? Ya betul. Oke. Ya 6 hari saya di rumah sakit dan kemudian kemarin seminggu juga saya recovery. Ini juga sebetulnya masih barusan habis kontrol ke dokter sebetulnya. Nah ini belum kampanye kok sudah sakit. Gak ada yang tahu sakitnya. Oke. Nah itu saya minta maaf dulu. Nah yang kedua saya kira terkait pertanyaan Bang Refli. Ya saya kira setiap mau partai politik serius lah kalau membuat keputusannya. Apalagi ini adalah keputusan DPTP. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Ini adalah semacam badan pekerja Majelis Syuro. Oke. Jadi lembaga tertinggi partai itu adalah Majelis Syuro. Kemudian dia punya badan pekerja namanya DPTP, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, yang isinya itu adalah pimpinan Majelis Syuro plus pimpinan lembaga-lembaga partai PKS. Baik DPP ada presiden, kemudian MPP ada Dewan Syariah, itu berkumpul di situ. Jadi ini pimpinan tertinggi yang memutuskan. Oke. Jadi nggak mungkin lah ini. Badan pekerja ya, di bawah Majelis Syuro ya. Oke. Sorry, ini putusannya bisa di veto Majelis Syuro nggak ini putusan yang badan? Tidak, justru Badan Pekerja Majelis Syuro itu membuat keputusan atas mandat yang diberikan oleh Majelis Syuro. Oke. Jadi Majelis Syuro itu dalam sidang terakhir itu
melihat, mencermati. Nah, mereka kemudian memberikan mandat bahwa keputusan diserahkan kepada Badan Pekerja. Makanya Badan Pekerja membuat keputusan ini. Jadi kalau ditanya masalah serius, sangat serius karena diputuskan oleh Badan Pekerja dari lembaga tertinggi partai. Oke. Tapi yang jadi persoalan Bang Iman ya, itu hanya berselang 2 hari ketika PKS mendeklarasikan Bang Iman sebagai calon gubernur. Ya. Tiba-tiba 2 hari kemudian berubah. Ya. Bukan sebagai calon gubernur tapi calon wakil gubernur mendampingi Anies. Nah, what happened? Apa yang terjadi? Nah, ini harus saya jelaskan di sini. Oke, ya. silakan. Jadi memang keputusannya itu ada beberapa poin. Keputusan pertama adalah bahwa PKS sebagai pemenang di Jakarta harus mengusung cagup ataupun cawagup di DKI. Jadi keputusannya itu bisa cagup, bisa cawagup. Oke. Gitu Bang Refli. Oke. Nah, yang kedua, atas pertimbangan aspirasi masyarakat, keumatan, ya, dan juga tentu realitas politik, maka PKS mendorong kadernya untuk berpasangan dengan Anies Baswedan. Keputusan keduanya itu. Jadi walaupun keputusan pertamanya itu bisa cagup dan cawagup, tetapi atas pertimbangan suara masyarakat dan juga realitas politik, kita mengajukan kadernya menjadi cawagup dari spesifiknya, dari Anies Baswedan. Oke. Jadi bukan cawagup dari calon lainnya ya? Bukan calon lain lagi. Oke. Nah, yang ketiga, dalam kondisi di mana Anies dan kader PKS ini tidak bisa maju, entah karena apalah segala hal, maka kader PKS ini maju menjadi cagup dan mencari pasangan lain, mencari cawagupnya. Oke. Dengan partai. In case Anies nggak bisa maju. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, yang keempat ya, berarti. Yang keempat adalah prioritas koalisi adalah dengan koalisi perubahan. Oke, berarti yaitu dengan Nasdem dan PKB. Gitu. Ya, kalau bisa salah satu saja kan sudah cukup. Sebetulnya di salah satu. Oke, saya ulangi. Nah, Oke, silakan. Enggak, terus. Nah, jadi keputusannya seperti itu. Oke, ada 4 ya tadi. Ya. Satu. Pertama harus maju sebagai gubernur. Cagup atau cawagup. Oh, cagup atau cawagup. Nah, Oke. Kedua menjadi cawagup Anies. Cawagup Anies. Atas pertimbangan suara masyarakat, umat dan juga realitas politik. Oke. Yang ketiga, kalau Anies nih tidak bisa dengan kader PKS ini, maka kader PKS bisa maju menjadi cagup. Oke. Dan kemudian mencari cawagup yang lain. Oke. Yang keempat, prioritas koalisi adalah dengan PKB dan Partai Perubahan. Ya, Oke, silakan terus go ahead. Nah itu. Nah, ketika ini disampaikan, ini kan yang membaca ini kan ada semangat masing-masing kan. Nah, teman-temannya Pak Deddy ini yang di humas itu dia punya spirit ngambil yang wah, Pak Soebul Iman jadi cagup nih. Oh. Gitu. Padahal tidak salah juga. Tidak salah juga karena cuman kan parsial. Cuman poin pertamanya kan jelas, bisa cagup, bisa cawagup. Oke. Ditonjolkanlah cagupnya gitu Bang Refli gitu. Nah, ini karena kemudian jadi hilang tuh poin keduanya itu menjadi seperti tertutup, seolah-olah PKS tidak mencalonkan Anies. Itulah yang kemudian direvisi oleh presiden partai bahwa ada poin kedua justru atas dasar pertimbangan. Jadi bukan berubah ya? Bukan berubah. Itu hanya disampaikan secara parsial. Bang Iman ya. Pertanyaannya adalah apakah Anies sudah tahu ketika mau dideklarasikan? Akhirnya kan setelah itu deklarasi aman yang kemudian menonjol di masyarakat. Ya. Karena dia di luar negeri kan kalau nggak salah. Enggak. Jadi itu keputusan adalah hari Kamis, Bang Refli. Kamis siang. Kalau boleh tanggal berapa itu kira-kira Kamis? Itu berarti Kamis siang mungkin kalau kita merujuk ke belakang itu di bulan Juni ya. Juni. Kamis. Ya, Kamis Juni ya. Kamis Juni. Nah, malamnya Pak Saihu itu langsung memanggil Anies.
Oke, ke Mampang. ke rumah beliau. Oh, ke rumah Ke beliau. Pak Oke. Anies. Ya. Kalau saya tidak salah ya ke rumah beliau. Ya, ya. Di situ disampaikan kepada Pak Anies tentang hasil keputusan yang 4 poin tadi disampaikan kepada Anies. Oke. Bahwa ya Anda akan didukung oleh PKS tapi Anda harus berpasangan dengan kader PKS. Oh, berarti itu belum ribut soal aman itu ya? Belum, Belum. sama sekali belum. Karena waktu aman Anies Ya, di luar negeri kalau nggak salah. Oke. Itu satu. Nah yang kedua, ya Anies sudah langsung memahami. Oh siap gitu katanya bahasanya. Ya. Besok paginya hari Jumat, Pak Syaihu mendatangi Pak Surya Paloh menyampaikan hal yang sama. Ya. Oke, di Nasdem Tower. Nasdem Tower. Ya. Nah setelah memberitahu Pak Anies dan memberitahu Pak Surya Paloh itulah, kemudian teman-teman humas itu yang Mengamankan Jakarta. bukan menyampaikan bahwa Sohibul Iman jadi gubernur cagup. Oh, oke. Jadi heboh itu duluan. Mungkin menurut saya Pak Anies pasti juga kaget loh. Yeah. Saya dikasih tahunya apa namanya dia cagup dan kader PKS jadi cawagup. Yeah. Kok yang ini. Nah makanya kemudian hari pas SKP ya. Pas SKP itu berarti hari Selasa ya. Hari Selasa itu kan Sabtu tuh yang mencagupkan tadi itu kan. Ya. Akhirnya hari Selasa Direvisi. ya Yang saya ingat 2 hari kemudian. Ya dari Sabtu ke Selasa lah. Oke, dan kemudian Surya Paloh bilang, nanti juga berubah katanya. Ya. Karena beliau udah tahu. Udah tahu. Oke. Bang Iman, ada puasa ya hari ini? Enggak. Oh enggak Kan ya? lagi sakit saya. Oh, minum iya, obat saya minum obat. Mau minum apa? Teh, kopi? Itu aja lah air putih aja. Oh, air putih. Nanti dikasih air putih Reski ya bilangin di belakang. Oke, saya bergerak lagi ke hal yang berikutnya, Bang Iman ya. Soal resistensi. Ya, ini kan resistensi partai-partai lain terhadap PKS. De facto PKS menang. Tapi resistensi selalu banyak. Dan itu sudah jadi pengalaman PKS juga di 2004 ya, kalau tidak salah. Ya. PKS menang, mengajukan calon sendiri, Adang Dani. 2007 itu. 2007 ya, 2007. Menang 2004. Iya, maksudnya menangnya 2004. Ya. Kemudian pilgubnya 2007. Adang Dani dikeroyok semua partai politik. 22 partai politik. Yang penting asal bukan PKS, ABP, asal bukan PKS. Nah, saya mendengar PKB juga sudah ngomong begitu dia. Wah, kalau Sohibul Iman, kami dapat apa dong ya kan? Nasdem ngomong macam-macam lah. Anies Kaisang, terakhir ini Anies Rahayu Saraswati. Kalau PDIP nggak terlalu ya, ada juga ke arah sana tapi dia nggak terlalu. Belakangan Presiden PKS ngomong juga, Anies Kaisang menarik juga katanya. Ya. Ini gimana sih? Coba dijelaskan secara detail dan teliti. Ya. Oke. Saya kira itu adalah bagian dari dinamika dalam politik. Dan tadi Bang Refli kalau menyampaikan itu sudah juga kita alami sejak partai ini berdiri. Ya. Biasa kan sebetulnya. Dalam setiap prosesi politik kan selalu harus ada sebetulnya kan komunikasi dan negosiasi. Kalimat-kalimat saya dapat apa itu kan sebetulnya berbicara kok saya nggak diajak ngomong. Oke. Nah dalam konteks kemarin kami seharus mengakui bahwa memang sampai dideklarasikan aman itu memang belum ada komunikasi dengan PKB. Oke. Tapi dengan Surya Paloh sudah. Dengan Nasdem sudah. Sudah. Jadi dengan Pak Surya Paloh kan di Jumat pagi. Oh, tepatnya dengan Surya Paloh ya kita. Surya Paloh. Ya. Nah, itu adalah dilakukan oleh Pak Syaihu dengan Pak Surya Paloh. Ya. Dan info yang saya dapatkan dari Pak Syaihu, ini juga saya lupa udah nyampein atau belum gitu ya. Ya. Itu sebetulnya Kalau nggak keberatan agak dekat ini Ustaz. Nah, ini kan agak peka soalnya. Ya. Itu nama kader PKS yang kemudian muncul adalah nama saya. Itu juga sebetulnya nama yang keluar dari Bang Surya Paloh. Jadi saya dengar dari Pak Syaihu, Pak Surya Paloh itu mengatakan, udahlah Anies dengan kader PKS. Ya. Tuh bisa Sohibul Iman, bisa Mardani. Oke. Jadi ketika kemudian PKS kemudian memutuskan saya, ya bukan nama yang mengejutkan beliau. Oke. Beliau tidak terkejut sama sekali karena itu nama yang memang Keluar iya, dari itu beliau. disampaikan oleh Pak Syaihu seperti itu. Oke.
Tapi Bang Surya Paloh mengatakan dia tidak bisa seperti waktu Pilpres. Dia mendeklarasikan duluan. Iya. Silakan PKS duluan. Itulah yang saya bisa pahami kenapa Pak Saihu berani mengumumkan tentang ini secara gamblang gitu. Karena beliau merasa ada dukungan dari Bang Surya Paloh. Nah ke Caimin, kebetulan Caimin kan lagi haji. Beliau tidak bisa berkomunikasi. Katanya sempat bertelepon, tapi ya tentu beda lah gitu. Ya. Saya juga tidak memastikan apakah benar-benar ngobrolin tentang itu atau tidak gitu. Tapi intinya adalah memang dengan PKB itu belum ada komunikasi. Makanya kami sih wajar kalau kemudian PKB kaget gitu. Kok seperti PKS sudah punya golden ticket dan sebagainya. Saya kira itu pendapat yang benar saya kira mereka, dan kita tidak berpikir macam-macam. Ya begitulah saya kira dalam politik, ketika komunikasi belum tuntas ya pasti ada reaksi-reaksi seperti itu. Oke, saya dalamin lagi. Tapi Pak Saiku bilang kalau Anies mau mendapatkan dukungan PKS, ya sama kader PKS. Kalau nggak sama kader PKS ya intinya walaupun tidak eksplisit saya baca di berita ya nggak bisa gitu. Karena kader PKS itu militan. Kalau ada kader PKS di situ dia bekerja. Tapi kalau enggak ya bekerja separuh-separuh atau mungkin enggak bekerja sama sekali. Tanggapan Bang Iman? Ya saya kira dari keputusan itu kalau diambil kesimpulannya ya ke sana. Kan tadi yang nomor 2 itu kita atas dasar aspirasi masyarakat kita mendukung Anies, ya kan? Tapi kan nomor 1-nya bahwa PKS ingin kader PKS ada di dalam Cagup atau di dalam Cawagup, ya kan? Artinya itu adalah 2 keputusan yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Karena itu saya kira kalimat dari Pak Saihu ya seperti itu menurut saya implikasinya. Itu tidak bisa dipisahkan. Itu yang menjelaskan PKS kemudian bermanuver diundang atau mengundang, tepatnya mengundang PSI misalnya yang 8 kursi. Mengundang Perindo unfortunately cuma 1 kursi, nggak bisa. Untuk backup kalau seandainya sewaktu-waktu PKB atau Nasdem ngambek, begitu Bang Iman? Saya tidak tahu pasti ya. Apakah itu adalah inisiatif PSI atau undangan dari PKS. Yang saya dengar dari teman-teman kader muda PKS yang memang hadir di situ, itu adalah keinginan PSI untuk bersilaturahim. Nah kalau itu sudah pastilah kita sebagai partai politik yang beradab, masa orang ada mau berkunjung? Ya nggak boleh juga, masa orang mau. Sorry, dengan siapa? Silakan. Ya. Jadi saya kira itu normal saja sih. Bahkan mengundang pun normal juga. Iya. Ya, memang dalam politik pun tidak ada yang tertutup kan. Semua harus berkomunikasi. Iya sih memang. Karena kalau kita mengikuti kemauan followers atau subscribers, memang mereka nggak mau Anies Kaisang ya kan. Tetapi kalau soal silaturahmi dan komunikasi ya memang ini. Sedikit Bang. Ya. Silakan. Jadi silakan. Dulu kan kita sering mendengar PSI itu mengharamkan dengan PKS. Kan sampai begitu kan dulu sekjennya Raja Juli Antoni itu kan haram berkoalisi dengan PKS. PDIP juga begitu. PDIP saya tidak dari sekjennya. Tidak mau PKS, tidak mau Demokrat dulu. Tapi saya kira Mas Hasto nggak pakai kalimat haram ya. Oke. Nah ini kan buat kami itu tidak sepatutnya di dalam politik itu seperti itu. Dan tentu perjalanan kemudian akhirnya membuktikan mereka menyadari tentang itu. Makanya beberapa tahun lalu kan akhirnya Raja Juli ketika saya masih presiden partai dia ketemu saya juga dan dia membangun komunikasi. Tahun berapa? 2015? Saya kan 2015 sampai 2020. Ya mungkin sekitar 2019an lah saya ketemu dia. Ya dia ditemenin sama Suni kan ketemu saya. Ya bicaralah bahwa politik Indonesia itu ternyata tidak bisa seperti itu. Dia sadari itu seperti itu. Nah buat PKS itu sejak awal doktrin PKS itu tidak mungkin membangun Indonesia ini sendirian. Makanya kita bisa dengan siapa saja. Asal ada kemaslahatan di situ. Nah makanya Bang Refli mungkin akan kaget di 2018 ya. Itu ketika ada pilkada wali kota sebuah kota besar. Itu di situ ada muncul dua tokoh yang dua-duanya itu sangat bad. Sangat buruk. Satu incumbent, satu lawannya, tapi dua-duanya buruk. Ternyata kader PKS melihat celah. Ini kita bisa bikin poros ketiga. Dan itu bisa memunculkan calon yang lebih bagus.
Tapi itu hanya bisa dicapai kalau PKS dengan PSI. Oke. Terjadi. Nah makanya teman-teman di daerah tuh kontak saya sebagai presiden partai. Iya. Pak Presiden ada peluang begini, gimana? Mungkin nggak kita dengan PSI? Saya bilang ada maslahat enggak? Diceritakanlah begini kemungkinan maslahatnya. Saya langsung tanya Grace, saya telepon Grace. Oke. Waktu itu Grace saya kira masih ketua atau umum. Iya. Ya. Mungkin bisa dicek lah nanti ke Grace, dia sebelah telepon. Grace ini ada peluang, saya bilang seperti ini. Bisa enggak saya bilang PSI itu berkoalisi dengan PKS. Ini karena ada kemaslahatan, kebaikan yang akan bisa didapat. Gitu. Iya. Kebetulan di sana anggota DPRD dari PSI-nya bagus-bagus anak-anak muda dan cukup cerdas-cerdas dan juga integritas gitu. Dengan kita. Nah di situ Grace mengatakan, wah menarik bang katanya. Nanti kita bicarakan. Tapi nggak ada follow up. Nggak ada feedback sama sekali sama saya. Oke, tidak ada follow up ya. Iya, Akhirnya nggak jadi itu. Iya tidak jadi. Nah ketika saya ceritakan ini ke saudara Suni kan sebagai pembina. Ya. Suni saya bilang Anda nih telat, saya bilang ngajak kerjasama. Saya udah ngajak dari awal. Bilang sama siapa Pak Iman ini sama si Grace. Ya salah bilang, jangan ke si Grace, ke saya. Maksud saya ingin menggambarkan. Karena Suni ke Ahok, Ahok ke Jokowi mungkin ya. Boleh jadi lah. Mungkin. Boleh jadi. Nah, saya ingin menggambarkan bahwa sesungguhnya di dalam politik ini kita tidak bisa main haram-haraman dan sebagainya. Iya. Bagi PKS sebagai partai Islam rahmatan lil alamin, partai dakwah, di mana ada kemaslahatan yang besar, kita bisa bekerja dengan siapapun. Makanya mungkin Bang Refli mungkin masih ingat selama saya jadi presiden partai, saya katakan bahwa politik Indonesia tidak monolitik. Di pusat PKS menjadi oposisi 2 periode, tapi di daerah silakan sesuai kemaslahatan, suasana kebatinan di daerah. Karena saya sudah melihat ada daerah-daerah yang PKS itu justru suasana kebatinannya bagus dengan PDIP. Oke. Bagus dengan PSI. Kalau kita kemudian monolitik karena di atas kita berseberangan dengan PDIP, di bawah pun kita larang. Ini kan merusak suasana kebatinan. Makanya kami persilakan. Makanya di zaman saya jadi presiden partai banyak sekali yang kita berkoalisi dengan PDIP gitu, di daerah-daerah. Nah ini saya ingin menggambarkan tentang bahwa politik saya kira di Indonesia ini tidak mungkin lah dengan hitam putih pakai haram hal seperti itu. Iya, tapi kan kuncinya kemaslahatan kan. Kan tidak mungkin rasanya berkoalisi dengan pelaku kecurangan. Saya juga bilang ini partai dakwah atau partai pragmatis kalau orang artinya yang haram-haram pun diajak berkoalisi. Oke. Jadi masih optimistis aman itu atau sebenarnya aman itu hanya sekedar beberapa satu dari berbagai skenario yang disebutkan orang. Ada yang bilang Anies Rano Karno, ada yang bilang Anies Andika, kemudian Anies apa lagi ya? Anies Kaisang, terakhir Anies Rahayu Saraswati. Itu gimana? Karena saya merasa aneh kalau Surya Paloh memang sudah firm. Kenapa misalnya Ahmad Ali kita frankly speaking masih menyebutkan bagus tuh kalau Anies sama Kaisang katanya. Gitu. Karena kalau sama Anies sama Kaisang ya itu nanti lebih dia bilang lebih kanan dan nasionalis. Dengan Rahayu Saraswati juga begitu, kanan dan nasionalis. Tapi kalau sama Sohibul Iman dia nggak ngomong sih, kanan-kanan. Silakan Ustadz, Bang Iman. Ya saya kira kalau dalam masalah kepastian, dalam politik kan nggak ada yang pasti. Ya, apalagi masih jauh Bang Refli. Di sekarang kan kita masih 1,5 bulan lagi. Di dalam ukuran pencarian koalisi segini ini masih lama, masih lama gitu. Dan saya kira sekarang aja. Pendaftaran kan bulan Agustus. Iya, 27 Agustus. 1,5 bulan lagi lah kurang lebih. Jadi ini masih lama. Oh hitungannya lama itu ya? Iya, apalagi coba Bang Refli juga perhatikan. Kan yang secara eksplisit sudah menyebutkan maju di DKI baru aman kan sebetulnya. Iya. Ridwan Kamil pun mundur maju. Semua kan belum ada gitu. Babah Alun itu. Ka'bah katanya sekarang ya. Ka'bah. Kaisang Babah. Oh Kaisang Babah. Iya katanya jadi Ka'bah gitu. Itu pun kalau Kaisang bisa maju kalau putusan MK masih mengendorse juga kan? Kan masih dipersoalkan lagi di MK kan? Ya betul.
Oke. Nah itu kalau ngelihat begitu, apalagi misalnya ngelihat kebiasaan PDIP yang selalu last minute, itu kan sebetulnya memang kita ini kecepatan sebetulnya kalau dari sisi timing gitu ya. Jadi artinya apakah ini benar-benar akan aman atau tidak? Ya tergantung proses kita nih menjalani lobby-lobby politik ini. Nah, cuma memang netizen dan juga pengamat kan inginnya buru-buru aja gitu. Ini pasti dong, nggak bisa dalam politik. Tadi kan Bang Refli sudah menyampaikan, PKB pun nanya saya dapat apa. Itu kan untuk begitu kan nggak mudah. Banyak hal yang harus negosiasikan. Nah memang kami sih sekarang ini salah satunya, sekarang kan ada pilkada serentak di mana-mana kan. Itu menjadi bahan negosiasi juga. Oke, di DKI Anda dukung aman, di tempat lain kita dukung siapa gitu dari mereka. Itu klarifikasi, betul dukung Bobi Nasution di Sumut PKS? Tidak ada. Belum ada keputusan. Bukan tidak, tapi belum ada keputusan. Maksudnya kan sekarang ada proses kan. Ya. Dari bawah tuh belum ada usulan. Kan karena di PKS itu DPP menerima minimal 2 usulan. Nah usulan dari daerah ke DPP saja belum ada. Bagaimana ada keputusan di DPP? Kenapa Presiden PKS ngomong mendukung Bobi Nasution dan kemudian dia ralat lagi itu? Ya. Saya tanya begitu itu keluar berita itu, saya langsung tanya, ini bener nggak nih ke Humas teman-teman? Aduh iya Ustadz, ini tadi kayaknya Pak Saihu nggak konsentrasi gitu. Jadi beliau mengumumkan tentang Maluku, kita kan mau Maluku tuh. Kemudian selesai doorstop, dikejar gitu. Ditanya, beliau berpikir yang ditanya itu tentang Maluku. Oh iya, itu udah seperti tadi itu kita dukung gitu. Padahal pertanyaan di belakangnya ada kata-kata bagaimana dengan Sumut, dengan Bobi gitu. Jadi ditafsirkan itu menjelaskan tentang Maluku. Itu. Nah, makanya begitu. Saya bilang ke Humas segera sampaikan ke Pak Saihu gitu. Bahwa dia tadi tidak konsen menjawab, itu salah gitu. Akhirnya beliau menyadari, udah kalau gitu besok saya akan ralat. Ini saya agak nakal sedikit ya. PDIP bisa mengajukan sendiri standing alone di Sumatera Utara. Dan 2 partai parlemen yang belum mengusung Bobi Nasution kan baru tinggal PKS dan PDIP. Gimana kalau PDIP nyalonkan Ahok, kemudian wakilnya PKS? Ya saya kira nanti itu pasti dikaji. Jadi setiap kemungkinan akan dikaji oleh teman-teman. Ya, tentu DPP kan bukan omnipoten kan, segala bisa kan. Kita pasti akan mendengarkan apa yang dikaji oleh teman-teman di sana dan nanti tentu dengan pertimbangan tambahan ya bisa kita ini putuskan. punya Bang Iman. Tapi ini Bang Refli ini udah mirip-mirip netizen gitu. Jadi saya kan pertanyaan itu pengandaian yang kan saya kan mewakili netizen. Kalau kita tidak mengandaikan kan nanti tidak bergerak imajinasi kita kan, Bang Iman. Artinya orang kan mengatakan begini. Di daerah lain sebenarnya kan begini, kalau mau kita tegaskan, kan orang yang nggak mau itu adalah PKS bergabung berkoalisi dengan putra dan menantu Pak Jokowi. Kalau kita mau tegas ngomongnya kan, begitu dibilang PKS mau Kaisang, langsung saya berhenti dari PKS katanya, langsung ngancam semua mau nggak memilih PKS. Begitu Bobi Nasution begitu juga. Tapi yang lain orang nggak peduli. Misalnya PKS mau PSI di daerah lain dan lain sebagainya. Tapi yang penting Kaisang, Bobi, ya sudah Gibran nggak ada lagi kan. Nah itu tanggapan Bang Iman gimana? Ya kita membaca itu, kita tahu ya suasana kebatinan itu kita tahu. Ya, karena itu memang kita juga tentu harus berhati-hati dan kemudian kita juga benar-benar meresapi gitu apa yang ada dalam denyut di masyarakat itu. Tapi kan kembali tadi Bang Refli kan pertimbangan-pertimbangan maslahat juga pasti ada di situ. Tapi tentu kita tidak bisa sepihak hanya demi maslahat aspirasi masyarakat yang tadi tidak kita perhatikan. Sebaliknya, kita sangat memperhatikan aspirasi masyarakat. Mungkin ada maslahat yang masyarakat tidak tahu. Kan seperti itu kan. Nah inilah saya kira memang menjadi satu tantangan buat pemimpin-pemimpin ya, terutama partai Islam PKS gitu ya dalam konteks ini.
Jangan mengecil suaranya Bang Iman. Kalau volumenya mengecil nanti suaranya nggak kuat dia ya. Oke. Coba kita bacakan aspirasi Sobat Era Bang Iman ya. Karena ini live dan yang relevan saja yang akan saya bacakan. Kemudian semoga diberikan sehat lahir batin untuk RH dan SI, bukan SI, MSI ya kebiasaannya. Silakan Bang Iman minum. Maju Sohibul Iman, Jakarta aman. Pertanyaan saya, singkatan aman itu yang bikin siapa? Nggak tahu. Netizen kan suka begitu tiba-tiba kan gitu. Mungkin juga terinspirasi oleh Amin jadi ya. aman. Amin, aman, amin ya. Amin, aman. Oke. Ini ada pertanyaan, PKB dan PKS bisa sepakat di Jateng untuk Pilgub. Tapi di DKI kok nggak bisa ya Bang? Memang begitu? Kan yang lalu. Oh yang lalu. Yang lalu. Saya kira maksud netizen yang lalu. Ya waktu itu kan PKS Sudirman Said dengan Ibu Ida Fauzia. Oke. Waktu itu sebetulnya Sudirman Said Gerindra. atas nama Gerindra. Ya, tetapi memang kemudian PKS ikut di dalamnya dan bahkan menjadi tulang punggung pada waktu itu. Oke. Ya memang sebetulnya PKS itu dalam banyak hal. Ketika di situ ada tadi maslahat persatuan umat, PKS biasa mengalah. Ya kalau saya lihat begitu memang. Iya, mungkin ini saya ceritakan Bang Refli yang mungkin Bang Refli sendiri tidak tahu walaupun ini sahabat Bang Refli. Iya. Di 2019 itu sebetulnya selain PKS itu membangun koalisi dengan Pak Prabowo Gerindra ya, Prabowo Sandi, PKS itu kan sangat intens berkomunikasi dengan Pak Gatot. Oke. Dan sudah sampai pada titik kesepakatan bahwa PKS akan mengusung Pak Gatot. Iya. Silakan tanya Pak Gatot. Iya. Siapa partner koalisinya? PKB sama PAN. Kami bertiga tuh sepakat, Pak. Iya. Dan saya tidak sembunyi-sembunyi. Saya bicara ke Pak Prabowo. PKB sama PAN. Ya, saya bilang ke Pak Prabowo, Pak, selain kami membangun komunikasi dengan Bapak untuk membuat koalisi ini, kami juga membangun dengan Pak Gatot. Saya sampaikan. Sampai pada satu titik Pak Gatot nanya ke saya masih ingat itu Dharma Wangsa ke saya. Pak Presiden, nanti wakilnya siapa? Wakil saya, gitu. Saya katakan, Pak, dua partai lain itu saudara kami. Satu Muhammadiyah, satu NU. Saya bilang. Kita serahkanlah kepada mereka. Siapa di antara mereka yang akan mau jadi cawapres. Kebetulan kesempatan pertama kita bisa bertanya kepada Pak Zul. Pak Zul bilang, kalau Caimin mau jadi cawapres, saya rela. Oke. Dan kemudian ketika ditanya Caimin, dia mau menjadi cawapresnya Pak Gatot. Ya. Sampailah pada satu titik kita akan bersepakat tanda tangan. Tapi dinamika di istana kan sedang luar biasa. Kita sudah janjian habis duhur mau ketemu Caimin minta diundur. Sampai diundur 2 kali. Akhirnya di sana diumumkan Jokowi Ma'ruf Amin. Di mana PKB di sana. Oke. Itulah karena saya kira ada dinamika. Iya. Nah itu saya ingin menggambarkan untuk menghadang Mahfud. Ya itu saya kira saya tidak mau membahas itu ya. Iya. Tapi yang saya ingin ceritakan disitulah kami di PKS ini ya ketika di situ kemaslahatan untuk persatuan umat dan sebagainya kami tidak mengajukan siapa-siapa. Silakanlah saudara-saudara kami. Tapi terkesan ya PKS jadi kuda Troya melulu ya. Oke, tadi kan ada mengatakan buktinya PKB sama PKS bisa. Iya karena PKB dapat porsi wakil gubernur. Di Pilpres iya karena PKB dapat porsi. Tapi begitu porsi itu untuk PKS, kesannya kok partai lain gak mau. Coba. Padahal untuk konteks Jakarta kan pemenang pemilu gitu. Iya. Nah menurut saya itu tanyakan sajalah ke Pak Caimin lah, ke Caimin. Oke. Kenapa bisa begitu gitu. Saya tidak mau menjawab karena saya kira itu tentu alasan ada di pihak mereka gitu. Tapi ya bahwa realitas seperti itu dan kemudian PKS dianggap kuda Troya saja, buat kami nggak ada masalah. Oke. Karena kalau kita lihat misalnya ya Pilpres tahun 2004 pertama kali PKS dukung SBY kan, nggak ada jauh dari calon kan. Tapi pertamanya kalau 2004 itu kami dukung Pak Amin Rais. Oke. Putaran pertamanya. Putaran pertama Amin Rais, putaran kedua baru SBY. Wajar kalau sahamnya.
2009 PKS saham pertama ya? Ya ke Pak SBY lah. Pak SBY langsung kan. Walaupun kemudian tiba-tiba Golkar masuk, siapa masuk gitu-gitu ya. Oke. Kemudian 2000 itu 14. Prabowo ya. 14 Prabowo. Hatta, ya. Prabowo Hatta Tapi ya tidak pernah juga kader PKS dimajukan sebagai misalnya pendamping wakil presiden. Tapi ada sebetulnya. Kalau 2009 itu kan sempat ada dinamika Pak Hidayat ya, berpeluang jadi cawapresnya Pak SBY. Ya. Tapi berdasarkan lobby dan sebagainya, kemudian realistisnya tidak gitu. Akhirnya beliau kemudian menentukan sendiri Pak Budiono kan. Dan itu tidak ada main elektabilitasan ya, karena Pak Budiono elektabilitasnya nggak ada. Iya. Dan apalagi Pak SBY-nya juga luar biasa waktu itu. Apalagi ada kasus senturi segala waktu itu kan. Nah 2014 sebetulnya kita mencalonkan Kang Aher. Waktu itu Kang Aher dengan Hatta Rajasa gitu. Ya berdasarkan hitung-hitungan dari Pak Prabowo dan sebagainya, beliau akhirnya memilih Pak Hatta Rajasa. Gitu. 2019 juga kan sebetulnya ada istimewa ulama yang cawapresnya adalah Pak Salim Segaf Al-Jufri kan. Itu. Tapi kembali dalam negosiasi dari sisi Pak Prabowo melihat bahwa lebih baik ngambil Sandiaga Uno. Gimana Sandiaga Uno kan nggak dikenal waktu itu. 2000 udah karena mantan wakil gubernur. Wakil gubernur ya. Udah, tapi kan pada waktu itu nggak pernah disebut dia. Tiba-tiba orang kaget loh kok Sandiaga Uno. Malah kan setelah Pak Salim Segaf itu kan nomor 2-nya adalah Abdul Somad kan. Iya, padahal Sandiaga Uno dari Gerindra juga ya. Itu oke. Walaupun dia bilang berhenti setelah itu dari Gerindra ya. Oke, kita bacakan lagi. Aman, Anies Baswedan dan Ustadz Sohibul Iman, suger bener, mantap PKS. Seger maksudnya. Saya dukung pasangan Aman. Ini ada lagi ini amatir forever ya. Kalau PKS sama Demokrat bisa saling dukung di NTB dan Sulteng, apakah bisa dengan PDIP Sumut dan DKI ya Bang? Sangat bisa, sangat mungkin terjadi. Termasuk tadi yang katanya Ahok sama PKS. Ya sekarang kan belum masanya bicara tokohnya ya, tapi kemungkinan koalisi partainya kan. Nah yang saya tangkap dari teman-teman di sana, sejauh pembicaraannya itu adalah ke Pak Edi Rahmayadi, kayaknya teman-teman PKS dengan PDIP itu kemungkinan bisa gitu. Oke. Jadi PKS, PDI tapi Edi Rahmayadi. Ya. Bertemunya di sana. Ya karena sekarang ini kalau kita mau realistis secara politik kan yang mengimbangi bahkan lebih tinggi dari Bobi ya Pak Edi. Berarti wakilnya ya, nah dari bisa dibicarakan, bisa dibicarakan. Tapi udah pasti itu PDIP ngalah lagi PKS nanti. Ya, tapi nanti kita bisa saja Pak Edinya kemudian dibajuin PKS kan. Kan dalam politik biasa begitu. Pak Edi dikasih sertifikasi PKS gitu ya. Kalau bahasa kami itu Pak Bang Refli, ada kader natural, yang alamiah, ada kader naturalisasi. Oh, naturalisasi. Ini berarti siapa? Bukan Marcelino, siapa kader naturalisasi itu? Bakod, Tom Haye ya, macam-macam lah ya. Oke, ini yang menarik nih Bang Iman ya. Awalnya saya nggak tertarik dengan Aman, tetapi setelah melihat latar pendidikan Pak MSI, saya jadi tertarik. Itu bisa jadi nilai jual loh Pak, lulusan Jepang di Waseda. Tinggal lebih gencar lagi di medsos aja. Nah ini pujian sekaligus kritik. Pujiannya adalah, kita baca sedikit ya latar belakang Bang Iman. Jadi Haji Muhammad Sohibul Iman MSc PhD adalah politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera rentangnya 10 Agustus 2015 hingga 5 Oktober 2020. Enggak ada 2 periodean di PKS itu ya Bang ya. Kelahiran 5 Oktober 1965. Jadi jangan ragukan nasionalismenya, 5 Oktober soalnya. Iya. Hari ABRI. Hari ABRI diperingati tiap tahun. Hari TNI ya. Kemudian pendidikan Universitas Waseda ya. Universitas Waseda adalah universitas swasta Jepang yang terletak di daerah Shinjuku, Tokyo. Waseda merupakan satu dari dua universitas swasta paling prestisius di Jepang. Selain Universitas Keio yang bersaing ketat dengan 2 universitas negeri terbaik seperti Universitas Tokyo dan Universitas Kyoto. Dibalik aja Tokyo sama Kyoto ini. Jadi
ya itu, dan pernah menjadi rektor Universitas Paramadina. Ya. Berarti duo Paramadina buat Jakarta. Iya. Anies itu menggantikan saya. Oke. Saya duluan. Tahun berapa sampai tahun berapa? Saya 2005 sampai 2007. 2005-2007. Boleh katakan transisi lah setelah Cak Nur tuh. Ya. Begitu Cak Nur meninggal, Ya. itu ada caretaker namanya Sudirman Said. Oh, Sudirman Said di situ juga. Iya. Ya. Ada yang mendapatkan amanah dari Cak Nur itu 3 orang. Satu Faisal Basri, Ketua Utomo Dananjaya, ketiga Sudirman Said. Oke. Nah, kemudian Sudirman Said Caretaker. jadi caretaker rektor. Oke, itu 2000? 2005. 2005. Ketika Cak Nur belum meninggal ya 2004 lah. Ya. 2004. Cak Nur meninggal 2005. Karena Sudirman Said sibuk di BRR Aceh, maka dia kemudian meminta saya. Mereka bertiga itu meminta saya Sebagai Utomo, rektor. saya jadi rektor. Oke. Dan disetujui oleh yayasan. Oke, bisa dibilang itu resmi atau caretaker juga hitungannya atau sementara transisi ya? Tidak, jadi statusnya saya sebagai rektor. Rektor ya. Lalu kemudian digantikan Anies Baswedan. Oke. Jadi begitu ya sobat era sekalian. Beliau ini modal tinggi. Cuma itu kritik pada PKS terlalu tawadu. Jadi kurang genit. Kalau partai lain modal sedikit tapi ngomongnya kemana-mana kan. Wah, ini modal gede tapi terlalu low profile gitu. Tapi saya juga kritik netizennya. Oke, boleh. Ketika PKS kemarin mencalonkan saya sebagai gubernur DKI. Menjalankan siapa? Mencalonkan saya sebagai iya. calon gubernur DKI. Iya. Kan kemudian reaksi netizen gimana sama PKS? Kok PKS jadi nggak mau dukung Anies? Gitu. Iya. Padahal PKS belum kekeh, belum gigih gitu loh. Iya. Kan begitu. Kalau tadi ingin PKS itu gigih dalam memperjuangkan aspirasinya, Iya. ya harusnya kemarin didukung juga dong sama netizen dong. Bahwa calon gubernur PKS itu adalah Ya Sohibul kan, Iman. itu bukan netizen itu pendukung PKS salah sendiri. Pendukung PKS sih kurang mau genit juga dia. Oke, kita bacakan lagi ya. Pak Refli titip tanya gimana tipsnya Pak Sohibul Iman biar S1, S2, S3 di Jepang. Pengalaman berkesan beliau selama di Jepang. Di Jepang S berapa? Dari S1 sampai S3. Dari S1, Ya. S1, S2, S3. Ya. Kenapa nggak diangkat jadi duta besar Jepang dari kemarin-kemarin? Jadi kalau Oke, bisa diceritakan. ya, saya tuh dulu kan sebetulnya sedang kuliah di IPB. Oke. Lewat jalur dulu bahasanya itu apa namanya? PMDK. Pengurusan minat ya. PMDK ya. Ya, atau PMDK ya. PMDK. Oke. Nah, begitu saya selesai semester 2, masuk semester 3, terus saya dikasih tahu sama teman saya yang orang Jakarta, tapi sama-sama di IPB. Ini loh beasiswa nih dari Habibie gitu. Ya karena saya ada di Bogor kan, daftar ke Jakarta kan deket. Ya. Ya saya daftar lah dengan teman saya itu. Gitu. Jadi tidak dalam posisi yang sedang antusias sih sebetulnya. Iya. Tapi kemudian begitu seleksi teman saya yang nggak lolos, saya yang lolos. Oke. Terus kemudian saya sekolah di sana dari Pak Habibie sampai kemudian S2, S3 juga saya tetap dibiayain. Tahun berapa rentangnya dari tahun berapa? sampai Jadi tahun saya berapa? berangkat itu kan saya tingkat 2 kan 87 ya. Ya. 87 saya berangkat sana. Tapi sebelum berangkat sana saya kan belajar bahasa dulu di sini setengah tahun. Datang ke sana, kemudian belajar bahasa lagi 1 tahun. Setelah itu S1 4 tahun tadi di Waseda tadi. Ya. Ya. Kemudian setelah itu S2 2 tahun. Wes ada juga. Ya, nah S2 sama-sama di Tokyo tapi universitasnya lain namanya Takushoku. Oke. Nah habis S2 saya pulang. Oke. Saya pulang dulu. Kemudian mengabdi saya tahun 98 begitu reformasi itu. Saya kemudian dapat menteri baru kan ya Pak Zuhal waktu itu. Oke. Nah, saya merasa dekat dengan beliau. Pak Zuhail. Zuhal. Zuhal ya, Pak Zuhal. Menteri Pendidikan ya? Enggak, Menristek. Oh, Menristek. Iya, Zuhal. Ya, oke. Nah, saya kemudian pas reformasi itu bicara, Pak, saya ingin kerja bersama Bapak lah, saya bilang. Maksudnya, kamu mau di Menristek? Karena tadinya kan saya BPPT. Iya. Oh, dulu awalnya ASN ya, Pak? ASN saya. Pak Bang Iman, oke. Sekarang beliau katakan, tapi kamu mau terus berkarir atau kamu mau sekolah lagi? Kan kamu baru S2 katanya gitu. Ya saya bilang terserah Bapak deh saya. Udah kamu udah dengan saya tapi kamu kuliah dulu kan. Suruh S3 karena kebetulan waktu itu Pak Zuhal tuh baru membuat satu deputi namanya Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi. Belum ada orang yang
apa-apa di bidang itu kecuali Pak Lukman Hakim, Ketua LIPI. Oke. Dewan Mahasiswa dulu ya. Nah, beliau. Nah, saya kemudian kuliah ngambil bidang kebijakan teknologi. Ya, sampai S3 itu. Gitu. Jadi Oke. Kebijakan teknologi ya. Oke. Sampai tahun berapa pulangnya? Itu kan saya berangkat kan akhirnya berangkatnya di tahun 2000 ya. Ya. Sampai 2004. Oke. Awal. Pulang balik, jadi politisi. Balik dulu ke BPPT, saya Ya. balik ke BPPT. Nah, 2005 saya diminta jadi rektor Paramadina itu. Oke, otomatis berhenti. Nah, di situ sebetulnya saya diberi dispensasi. Udah, kamu tidak usah keluar dari PNS, kamu jadi rektor di sana, kamu on demand aja, on call. Oke. Dijalani oleh saya on call sekitar 6 bulan 7 bulan. Iya. Tapi nurani saya nggak enak. Artinya saya dapat gaji double, Iya. tapi kan kerja sehari-hari saya di satu tempat. Iya, iya. Nah, teman-teman ngelihat, saya membacalah teman-teman, akhirnya dari saya putuskan datang ke Pak Zuhal, Pak saya mundurlah dari sini. Waktu itu sudah ganti menterinya dari Pak Zuhal ke Pak Kadiman waktu itu, Kusmayanto Kadiman. Jadi saya kemudian keluar dan saya fokus di Paramadina. Kalau sekarang biasa aja orang terima gaji double, bahkan gede-gede kan. Satu jadi wakil menteri, satu jadi komisaris di BUMN ring 1. Nggak ada perasaan bersalah. Oke. Itu tadi pertanyaannya. Jadi sobat era sekalian, modalnya gede. Sedikit Pak, tadi karena dia nyebutin ya. Iya. Jadi memang Waseda itu di sana itu adalah swasta tertua dan juga swasta yang ya paling bergengsi. Oke. Mungkin lebih dari separuh Perdana Menteri Jepang itu dari Waseda. Oke. Jadi saya tuh, padahal saya ke sana berangkat mau menggali ilmu engineering kan. Saya kan engineering gitu. Tapi ternyata saya berada di kampus yang sesungguhnya memproduksi sekian banyak politisi Jepang. Oke. Mungkin gara-gara itu saya pulang ke sini jadi politisi juga. Oke, kena ininya, kena bau-baunya di situ. Oke. Udah bilang ini haram hukumnya kalau PKS berkoalisi dengan PSI, ini main mengharam-haramkan aja deh. RH, Assalamualaikum sahabat RH, Pilkada Jakarta insya Allah PKB Nasdem plus PKB ya, PKS Nasdem plus PKB. Kalau kita bicara tentang skala meter ya, kalau beliau ini kan engineering, itu berapa persen? Kalau 0 itu paling pesimis, 100% itu paling optimis, itu koalisi 3 partai perubahan itu untuk Pilkada DKI dengan aman itu berapa persen, Bang Iman? Ya kalau sejauh ini karena komunikasi 3 partai sudah terbangun di era Pilpres kan, kami sih sangat yakin lah. Di atas 70% kita yakin bahwa nanti pada akhirnya 3 partai ini bisa terjadi mutual understanding. Oke. Nah, saya kira di sini memang peran DPP penting ya. Saya bilang aman loh, tadi 70% itu aman berarti. Iya, Oke. saya merasa. Karena kalau Anies titik-titik dengan siapa itu ya sepertinya sepakat sudah mereka, cuman dengan Anies dengan siapanya kan. Ini ada yang bilang PKB udah dapat jatah calon wapres, Nasdem udah dapat jatah kemarin nentuin wapres. Di DKI PKS itu terbesar. Ya, jangan mau PKS disetir PKB atau Nasdem. Gimana? Ya saya kira saya beberapa kali menyampaikan Bang Refli. Ya. Taruhlah misalnya kita berpikir Anies ini bukan dari partai manapun. PKS bukan, PKB bukan, Nasdem bukan. Dia milik bersama. Ya kan? Nah sekarang kemudian kita mau berkoalisi, menentukan siapa cawapres. Siapa cawapresnya? Ya kan kalau kita bicara fatsun politik kan ya partai yang paling besar dong gitu kan, seperti itu kan. Nah kalau kita berbicara lewat fatsun politik saja sebetulnya ya sangat pantas kalau PKS itu menjadi cawagup di DKI gitu, karena tentu bilangan kursi itu dalam konteks politik ini kan ya itulah yang menjadi standar fatsunnya, saya kira betul. Ini ada lagi, andaikan PKB dan Nasdem tidak aneh-aneh dan tetap setia seperti masa Pilpres, PDIP pasti koalisi dengan Kim untuk lawan kalau gini. Tolong PKS jangan main keras lah, demi apa kalau Anies nanti jadi kalah. Ya saya kira masukan bagus. Ya. Tapi juga
tidak semudah itu ya. Ya. Kalau 3 partai ini berkoalisi dukung Anies, apakah otomatis PDIP ke sana? Malah menurut bayangan saya justru PDIP akan bersama kita. Oke. Kami sangat optimisnya begitu. Dan PDIP tidak bisa mengajukan calon sendiri itu ya yang paling penting. Kecuali tadi sama PSI deh. Itu nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga. Kemudian saya setuju untuk Sumut PDIP mengajukan kader sendiri bareng PKS. Warga Sumut menilai tidak terlalu bagus kinerja gubernur sebelumnya. Gimana itu? Maksudnya Pak Edi ya? Pak Edi. Ya saya kira mungkin mudah-mudahan ini didengar juga sama teman-teman PKS di sana ya. Kalau memang ada penilaian begitu. Tapi kan teman-teman juga tentu punya parameter ya penilaian. Oke. Apalagi ya? Berkualitas Pak Sohibul Iman, latar pendidikan nggak diragukan, Waseda dan lain-lain. Bersama Anies membangun Jakarta sekelas Tokyo. Sebenarnya Bang Iman itu latar belakang pendidikannya itu manajemen teknologi itu bisa dijelaskan lebih rinci kalau kita kaitkan dengan pembangunan sebuah kota atau penataan sebuah kota seperti Jakarta. Ya saya S1 S2 sebetulnya engineering murni ya. Saya dulu ngambil di bidang komputer ya. S1 saya dulu ngambil computer graphics ya. Di S2 saya ngambil image processing ya. Terutama pengolahan data satelit Bang. Tapi S3 tadi atas kebutuhan yang diminta oleh Pak Menteri waktu itu Pak Zuhal, saya didorong untuk mengambil yang ke arah makro ya, kebijakan teknologi. Jadi bagaimana teknologi kita ini bisa dikembangkan, kebijakan seperti apa gitu. Nah disitulah saya kemudian mengambil bidang itu. Jadi mungkin lebih lengkapnya itu saya sebetulnya teknologi and industrial policy. Oke, lebih pada policy-nya ya, kebijakannya. Ya, betul. Nah industrial ini adalah sebetulnya titik temu antara teknologi dengan ekonomi. Gitu. Makanya saya pembimbing saya juga orang ekonomi sebetulnya. Oke. Gitu, ya, namanya Pak Profesor Akia Nagata itu dia orang ekonomi. Sebetulnya. Waktu itu apa yang didalami subjek khususnya? Subjek khususnya saya mendalami tentang masalah backward linkage ya. Jadi keterkaitan ke belakang antara foreign direct investment, perusahaan asing yang ada di Indonesia yang tentu bawa teknologi luar biasa. Bagaimana keterkaitannya dengan supplier lokal gitu, backward linkage-nya. Apakah terjadi transfer of technology, kemudian supplier lokal itu benar-benar menjadi high class, world class dan sebagainya itu. Yang terjadi apa? Sebetulnya dari sisi yang saya amati, ya memang ada yang berhasil, ada yang tidak kan. Negara yang mengundang foreign direct investment itu. Nah itulah yang saya kaji. Kenapa satu negara ini berhasil, yang ini tidak berhasil? Ada perbandingan ya. Nah di situ saya menemukan bahwa kehadiran foreign direct investment itu tidak taken for granted. Udah pasti dia akan menghidupkan industri lokal. Ternyata saya menemukan satu parameter yang namanya partnership readiness. Jadi ketika perusahaan lokal itu punya kesiapan berpartner dengan perusahaan asing, maka dia akan mendapatkan benefit luar biasa dari perusahaan asing. Tapi kalau dia tidak punya kesiapan berpartner, berapapun jumlahnya perusahaan asing yang datang ke sini, dia tidak akan bisa mengambil benefit karena secara intrinsik dia tidak siap sebetulnya. Gitu. Readiness itu apa paling besar pengaruhnya? Ya pertama tentu manajemen. Ya kan misalnya dari masalah delivery time misalnya. Kalau dia masih pakai manajemen asal-asalan, begitu ada permintaan tidak di deliver pada waktunya itu sudah. Yang kedua quality, bermain di quality seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga ya tadi masalah penggunaan teknologinya. Bagaimana mereka bisa cakap. Walaupun mereka bukan penghasil teknologi. Tapi existing teknologi bisa dia gunakan sampai pada best practice level. SDM berarti ya. Betul. Nah partnership readiness ini adalah tugas pemerintah Bang Refli. Makanya rekomendasi kebijakannya adalah memang pemerintah ini jangan sok-sokan mengundang perusahaan asing ke sini saja tanpa menyiapkan partnership readiness-nya itu. Jadi kalau partnership readiness tidak dibenahi, seberapa banyak pun perusahaan didatangkan ke sini, dia tidak memberi manfaat besar buat masyarakat. Kalau saya kasih contoh nikel misalnya, dengan isu smelter, itu partnership readiness-nya sebenarnya oke apa nggak oke? Ya saya tentu belum mengkaji ya, saya belum mengkaji di sisi itu. Dulu saya mengkaji dari sisi elektronik ke otomotif, jadi saya. Nah di situ
saya ingin di disertasi saya menunjukkan bukti. Ada satu perusahaan Bang Refli di Batam itu. Ya. Itu namanya perusahaan Satnusa Persada. Pendirinya itu adalah Mr. Abidin. Itu beliau tadinya mendirikan perusahaan dengan 27 karyawan dan hanya membuat satu power supply yang sangat sederhana. Ya. Tidak lebih dari 10 tahun pegawainya itu menjadi 13.000. Dan dia menjadi supplier dari 12 perusahaan multinational corporation. Nah, saya kaji itu pribadi Mr. Abidin ini. Ya. Ternyata Mr. Abidin itu dulunya adalah pegawai di sebuah multinational corporation. Dia sangat paham apa yang dibutuhkan multinational corporation yang hadir di Batam banyak itu. Iya, iya. Nah, karena dia paham itulah, makanya dia memiliki kesiapan berpartner. Oke. Akhirnya 12 perusahaan itu semuanya bisa boleh jadi ini HP-HP yang kita pegang yang merek Sony, Panasonic segala macam itu buatan Satnusa Persada. Oke. Karena dia membuat itu tanpa membuat brandnya terserah. Iya, iya, kayak sepatu ya. Sepatu Nike apa itu. Itu bukti kalau perusahaan lokal itu punya partnership readiness pada titik paling awal sekalipun, pada akhirnya dia akan melonjak menjadi global player. Oke. Nah, selama ini menurut saya absen perusahaan pemerintah Indonesia, kan pemerintah Indonesia itu sebenarnya sudah meliberalisasi ya. Foreign direct investment kan dari tahun 80-an zaman Pak Hartarto kan. Tapi dampaknya tidak begitu menggembirakan. Itu karena perusahaan lokalnya tidak disiapkan partnership readiness-nya. Oke, itu salah satu faktornya pasti ya. Salah satu faktornya. Faktor lain kan bisa aja korupsi apa-apa. Oh ya. Iya kan. Itu non teknikal lah. Non teknikal. Ini teknikalnya di situ ya. Saya bacakan lagi Bang Iman ya. Smart people for a smart city ya. Apa maksudnya ini? Ini ada yang marah-marah sama saya nih. Bang RH, jangan kebiasaan sebut-sebut Anies golongan kanan terus. Padahal Anies itu lebih liberal nasional dari pandangan dan kebijakannya selama ini. Kalau disebut kanan terus jadi malah bikin terstigma di masyarakat. Bang Iman gak keberatan Anies disebut kanan atau disebut liberal? Ya sebetulnya begitu melabeli seseorang itu kan sebetulnya bisa subjektif ya. Ya. Saya secara pribadi terakhir saya di TV One atau saya nggak setuju juga 100% mengatakan begitu aman ini adalah dua-duanya kanan. Ya kalau kita baca memang social root-nya Anies itu dari kelompok Islam, ya kan. Tapi kalau kita lihat perjalanan Pak Anies, kan sebetulnya Pak Anies ini lebih nasionalis menurut saya, ke arah nasionalis. Jadi orang kanan nggak nasionalis? Maksudnya ini ya itu perdebatan istilah lah. Ya Bang Revi jangan kita untuk memudahkan saja lah ya. Oke. Pak Anies kan sejak pulang ke Indonesia kan lebih aktifnya di mana? Dialah yang membidani Ormas Nasdem yang bahkan membacakan salah satunya ya. Kan? Ya. Itu. Kemudian beliau juga banyak tumbuh di sekitar ya teman-teman yang berkonotasi nasionalis kan sebetulnya. Sampai kepada kemudian Pak Anies menjadi menterinya Pak Jokowi. Itu kan pada waktu itu kita tahu persis Pak Anies itu tidak ada kanan-kanannya. Iya. Nah, tapi social root-nya Islam. Ya, gitu loh. Kita kan nggak bisa menghilangkan social root seseorang kan. Gitu. Nah, tapi kemudian setelah beliau di reshuffle dari kabinet, ada momentum namanya pilkada. Nah, disitulah kemudian Anies kemudian menjadi berubah di persepsi oleh publik dan menurut saya ini adalah engineer ya, direkayasa oleh sementara orang gitu. Sehingga Anies menjadi sangat begitu kanan gitu. Bang Revi mungkin tahu ya, ketika awal dicalonkan jadi gubernur itu, baik Pak Anies maupun Bang Sandi waktu itu tidak mau pakai kopiah, Pak. Oke. Tidak mau pakai kopiah. Karena dia merasa kalau pakai kopiah itu jadi kanan. Iya. Dari situ kita sudah bisa membaca psikologis Anies pada awal itu tuh seperti apa. Tidak nyaman. Tidak kanan. Tidak nyaman kalau dibilang kanan. Iya betul. Nah cuma perkembangan ketika lihat elektabilitas beliau di nomor 3 terus ya kan. Di Januari 2017 teman-teman di tim itu saya ini dari Pak Mardani cerita ini harus ada perubahan. Mulailah berkopiah. Oke. Dan di situ elektabilitas lompat ke nomor 2.
Gara-gara Kopiah. Iya, dia salah satu faktornya kan gitu. Iya. Dan kemudian tanpa diduga di putaran kedua ternyata Anies juga menang. Gitu ya. Nah dari situ saya sudah melihat bahwa sesungguhnya basis elektoral Anies itu meluas. Ya, tidak hanya basis elektoral PKS gitu. Karena pada waktu itu jelas kan PKS di tahun 2016 itu kita kan cuma dapat waktu itu sekitar berapa di 2016 itu ya? Nggak nyampe DKI masih 11 kita 11%. Oh ya buktinya di angkanya Pak Hidayat lah. Pak Hidayat kan 11%. Tapi kan Anies menang 57%. Oke. Jadi sebetulnya basis pemilih Anies itu sudah jauh. Sudah jauh ya. Jadi tidak bisa menurut saya kalau Anies dengan Sohibul Iman disatukan itu seolah-olah basisnya ya cuman yang PKS ngubek-ngubek di situ ya. Nggak bisa. Apalagi ini cuma sekelas pilkada ya, bukan pilpres ya. Kalau Gerindra intercept mendukung Anies di Jakarta dengan memasangkan dengan Saraswati, PKS gimana? Kabar dari bocor alus Anies mau sowan minta restu Prabowo. Bayangkan, Prabowo saja sudah berpengaruh apalagi Bowonya. Gimana? Bang Iman, ada sebuah skenario yang mengatakan bahwa bisa jadi kemudian Anies di-capture oleh Prabowo karena pakai Sun Tzu lah. Ya. Kalau Anda tidak bisa tundukkan lawan, ya rangkul lawan itu. Gimana? Pertama ya, tentu kita tidak selamanya segala sesuatu itu bisa diandai-andai. Gitu. Oke. Ya kita tentu nanti ketika kejadian tentu pasti kita akan membuat konsideran dan keputusannya tersendiri dong tentang hal itu. Gitu. Tapi dalam pengamatan saya pribadi ya kemungkinan itu sangat kecil. Kecil ya? Sangat kecil. Saya sangat kecil. Karena kalau Anies Rahayu Saraswati, saya akan tetap dukung Sohibul Iman aja lah. Satu hal yang berat sebetulnya ini, Bang Refli. Jadi sekarang ini pertarungan di DKI itu tidak ada seorang pun tokoh politik yang berpikir ansih DKI. Oke. Tapi dia sudah berpikir 2029. Oke. Semua ketua umum partai. Dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Iya. Nah sekarang Bang Refli juga mungkin bisa kemudian menebak. Gitu. Ketika Anies misalnya dicalonkan tadi dengan Saraswati, itu intinya kan sebetulnya memberi panggung pada Anies untuk 2029. Apakah hal itu sangat memungkinkan? Kan berarti potensi menjadi pesaing Pak Prabowo lagi kan? Kata orang tergantung kesehatan gitu. Itu baru Pak Prabowo Pak. Iya. Tapi ketua umum partai yang lain atau bahkan mungkin Gibran juga kan berpikir Pak, kalau Pak Anies ini punya panggung, itu kan sebetulnya yang menjadi titik soalnya tuh di situ. Oke. Gitu. Jadi menurut saya di bab itu ya hurdle-nya masih berat. Tetapi dari semua utak-atik itu, Anies gak ada yang bisa ngelawan, singana lawan ya kan. Jadi bahkan Ridwan Kamil pun yang disuruh ke Jakarta nggak mau dia kesannya, mau di Jawa Barat yang hampir pasti menang. Yang lain Kaisang pun yang tadinya nggak bisa dong, kita punya latar belakang yang beda kata Uki dari PSI, nggak bisa tuh Kaisang sama Anies ya kan. Tapi tidak juga nutup pintu 100%. Prabowo dan Gerindranya juga tidak menutup pintu. Artinya ya orang pun kan punya pandangan, ngapain kita lawan orang yang terlalu kuat, ya rangkul aja. Nah sekarang ini kesannya kan lomba-lomba merangkul Anies, kesannya atau mungkin saya salah, silakan Bang Iman. Ya saya kira memang kan di filosofi Jawa kan begitu. Ya. Dipangku mati kan. Ya. Jadi ketika ada lawan yang terlalu kuat, bukan dilawan tapi dirangkul, dia akan mati sendiri. Gitu. Dalam pengertian dia tidak akan menjadi rival karena dia udah ada di pihak kita. Gitu. Ya. Nah, saya kira dalam politik itu hal-hal yang wajar saja kan. Jadi supaya seseorang yang kuat ini tidak maju, kemudian dicarilah cara untuk bagaimana dia tidak maju kan. Itu sah kan dalam politik. Selama tidak dengan cara-cara curang, misalnya mengkriminalisasi. Dan buat kami itu biasa Bang Refli. Kami di Kabupaten Bandung di Pilkada 2020 yang lalu, itu wabubnya itu kan PKS. Siapa? Gun-Gun namanya. Oh Gun-Gun. Gun-Gun gitu kan. Kemudian kami itu tinggal butuh beberapa kursi saja
untuk nyalon, butuh 1 kursi saja nyalon. Tadi kembali kami dikeroyok, semua tidak ada yang mau berkoalisi dengan PKS, akhirnya tidak bisa maju. Mungkin nggak terjadi di DKI itu, semua nggak mau tuh kalau PKS jadi wakilnya Anies. Selama kita berbicara politik mungkin. Misalnya Anies cuma oleh PKS saja, sangat mungkin. Walaupun Surya Paloh bilang oke, silakan, tetapi ujung-ujungnya Bang Iman, ada satu faktor yang barangkali menjadi game changer, yaitu pembentukan atau janji apakah Anda berada di luar pemerintahan atau tidak. Dan itu bisa menjadi tukar tambahnya kan. Dan PKS sedang menunggu tukar tambah itu. Saya tidak tahu apakah firm PKS mau jadi oposisi atau tidak. Tapi yang saya dengar, nanti kita akan belum putuskan. Artinya kan belum firm. PKB, Nasdem bahkan sudah menyatakan diri bersedia untuk gabung dengan pemerintahan Prabowo. Yang jelas tidak, tapi juga tidak mengatakan kami berdiri di luar pemerintahan PDIP. Nah kan ini kan akan menjadi satu faktor yang mengubah peta itu untuk mengatakan bahwa jangan-jangan PKS juga akan ditinggalkan juga oleh PKB dan Nasdem. Ya. Gimana? Ya saya kira itu sesuatu yang normal ya dalam politik ya. Nah buat PKS sendiri memang sampai hari ini kan keputusannya ada di Majelis Syuro kan. Oke. Di pertemuan Majelis Syuro yang kemarin memang kita baru menggali pertimbangan-pertimbangan. Di PKS dinamis. Ada yang ingin berkoalisi, ada yang ingin ya di oposisi. Itu real dalam pertemuan Majelis Syuro yang terakhir itu. Real itu. Nah, itu kita serap tentu ya. Nah, tapi kita kan melihat bahwa masih ada proses-proses yang memungkinkan kita lakukan. Ketika itu ya, ketika Majelis Syuro itu ya, ada proses hukum, ya kan? Ada proses politik di DPR. Nah, makanya keputusan Majelis Syuro PKS pada waktu itu adalah kita harus mengoptimalkan dulu proses hukum dan proses politik. Hukum berarti sampai keputusan MK. Proses politik berarti adanya pansus di DPR. Nah, itu keputusan terakhir di Majelis Syuro itu. Nah, itulah yang dijalankan oleh DPP. Ternyata MK selesai dengan menyatakan yang menang adalah nomor 2 gitu kan. Proses politik di DPR ternyata mandek kan, seperti itu. Nah, ini kan dua fenomena hukum dan ini nanti harus dilaporkan kembali ke Majelis Syuro untuk menentukan sikap. Nah, sekarang kita belum punya agenda kapan. Walaupun saya membayangkan pemilih PKS yang non anggota ya, non member partai pasti akan kecewa berat tuh kalau PKS gabung dengan pemerintah. Ya, bisa dimengerti. Bisa-bisa cuma dapat 1-2 kursi menteri tapi kehilangan massa yang besar gitu ya. ABW, MSI, pasangan idaman, ini mah dukung. Wah luar biasa. MSI itu yang ini ya, yang kalau kita petsin itu MSI itu ya, bukan? Oh MSG. MSG itu. Kemudian, apa lagi nih ya? Berkualitas Pak Sohibul Iman, latar pendidikan nggak diragukan, waseda dan lain-lain. Bersama Anies membangun Jakarta sekelas Tokyo, sudah saya bacakan tadi ini ya. Kadang-kadang komentarnya diulang sama yang bersangkutan ya. MSI bawa Anies ke Jakarta, sekarang saatnya Anies bawa menang MSI untuk Wagub di Jakarta. Ini pernyataan ini bisa dikonfirmasi. MSI bawa Anies ke Jakarta, memang dulu Kang Iman yang Abang Iman yang ini. Iya, kebetulan kan ketika saya presiden partai lah, Anies 2015 2020 ya. Waktu itu pembicaranya gimana dengan Prabowo? Kan awalnya Pak Prabowo nggak setuju. Oke. Sangat tidak setuju. Bisa diceritakan sedikit? Ya, jadi sebetulnya munculnya nama Anies pada waktu itu sebetulnya itu karena ketika kita mencari pasangan buat Sandi itu dengan kalkulasi macam-macam dan di-compare dengan kekuatan Ahok itu memang tidak nemu gitu ya. Awalnya PKS Sandi. Kan awalnya kan kita deklarasi Sandi Mardani kan. Oke. Sandi Mardani. Oke. Gitu ya. Nah, disingkat samar ya, samar-samar. Gitu ya. Nah, tapi kita kan kalkulasi secara elektoral seperti apa. Nah,
carilah berbagai alternatif gitu. Nah itu tidak muncul ya. Di samping saya sih membaca pada waktu itu secara pribadi, memang sepertinya Sandi itu tidak begitu merasa yakin bisa mengalahkan Ahok. Oke. Itu lahir dari ketidakberanian Sandinya sendiri. Oke. Walaupun dia sudah ngubek-ngubek wilayah Jakarta. Nah disitulah kemudian Sandi ya, dan kita waktu itu bermalam di Kertanegara lah, memunculkan beberapa nama alternatif. Oh Sandi udah Gerindra waktu itu. Gerindra. Ya. Nah di situ muncul kan pertama ada aspirasi kan dari Cikeas, AHY kan. Kemudian di forum di Kertanegara muncul dua nama yang kuat, yaitu Bang Yusril Iza Mahendra sama Anies. Muncul di situ. Nah kita waktu itu paling intens berkomunikasi dengan Cikeas kan. Tapi waktu itu tidak ada titik temu karena waktu itu Pak SBY menginginkan AHY lah yang jadi cagup, gitu. Sandi jadi cawagup. Nah itu tentu sangat ditolak oleh Pak Prabowo kan. Akhirnya terhentilah udah komunikasi dengan Cikeas. Tersisa dua kan, tinggal Bang Yusril dengan Pak Anies gitu kan. Nah di situ kemudian ya kita godok. Awalnya sih dengan muncul dua nama itu Pak Prabowo itu kedua-duanya pun beliau nolak. Oke. Sangat nolak gitu. Karena? Ya saya kira mungkin ada background dengan Pak Anies kan jelas lah di Pilpres 2014. Oh iya kan jubirnya Pak Jokowi dia. Gitu. Dan waktu itu kan Pak Anies sempat mengeluarkan statement yang memang agak keras banget gitu Pak Prabowo sebagai pelanggar HAM gitu. Iya. Kemudian ya Bang Yusril ya saya tidak tahu tapi terlihat resistensi dari Pak Prabowo tidak mau. Dan waktu itu sempat juga Bang Yusril ngontrak saya. Pak Presiden, ya terima kasih nama saya muncul, gitu. Mudah-mudahan ada jodohnya gitu. Oh iya Bang, saya bilang berdoa sajalah kita sama-sama. Nah tapi ketika kemudian kita bahas dari sisi kemungkinan elektoral, nah itu ke Anies. Oke. Anies Sandi. Siapa determinan faktor yang memutuskan Anies itu waktu itu? Nah di saat kita sedang begitu, memang kita tidak bisa memungkiri ada endorsement yang sangat kuat dari Pak JK. Oh sih. Itu tengah malam itu bahkan dini hari itu Pak JK nelpon dari Amerika. Oke. Pertama beliau nelpon ke Pak Prabowo. Pak JK Wapres. Iya, nelpon Pak Prabowo ngomong-ngomong. Habis itu Pak JK ngontak saya di tempat yang sama di rumah Pak di Kertanegara. Ngobrol-ngobrol. Nah itu saya kira endorsement itu menambah tenaga lah untuk kemudian akhirnya mendukung Anies. Anies Sandi. Ya Anies Sandi. Oke, luar biasa ya. Saya tidak mau tanya soal utang dan lain sebagainya ya. Nah mungkin begini Bang Refli ya. Ada yang kenapa kan ada bertanya sih. Kenapa di antara kader PKS itu bukan yang lain kok MSI gitu kan. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak ngerti lah di belakang. Kalau di forum resminya di mana saya hadir, adalah terlontar gitu ya. Kenapa saya yang dipilih gitu. Tapi kan yang sesungguhnya kan jangan-jangan di belakang saya pada rapat tuh. Iya. Nah, tapi yang saya pahami dari yang formal itu teman-teman pimpinan di PKS ini menganggap saya punya kedekatan yang lebih dengan Pak Anies. Gitu. Oke. Nah, ketika saya coba pikirkan itu memang ada 4 momentum ya. 4 momentum yang bisa menggambarkan kedekatan saya. Oke. Pertama ketika saya mundur dari Rektor Paramadina, saya kan mundur Bang Rep. Oke. Saya mundur. Dicarilah oleh yayasan itu siapa pengganti saya. Nah, begitu sudah mengkoleksi, saya tanya ke yayasan, Pak siapa saja calon yang sudah ada 3, semuanya lebih tua dari saya. Oke. Udah profesor bangkot. Iya. Saya bilang ini kalau Cak Nur masih hidup saya bilang bisa menangis. Karena Cak Nur saja mewariskan ke saya kan beliau lebih tua, ke saya lebih muda. Atau ke Sudirman Said kan lebih muda. Kalau gitu siapa Pak saya boleh dong saya mengusulkan nama. Disitulah saya kasih tahu nama Anies. Oke. Dan itu saya tuh baru berjumpa Anies setahun yang lalu. Di forum MPR. Dia udah pulang dari Amerika. Udah pulang dari Amerika kan 2004 dia pulang. Yeah. Pak Hidayat jadi ketua MPR kan. Yeah. Nah ada forum, Pak Hidayat membuat forum di mana Pak Anies ada, saya ada. Di situ saya baru kenal Anies. Oke. 2004. Tapi begitu 2005 saya jadi rektor, nah begitu 2007 saya mundur, saya sodorkan nama Anies. Oke. Gitu. Ya proses terjadi, akhirnya Anies jadi rektor. Oke, itu peristiwa pertama. Yeah. Kan. Peristiwa kedua, ketika saya di DPR, saya menjadi pimpinan Komisi 10. Tahun
Itu periode 2004, 2009. Kan 2014, 2019. Oh, itu periode 2014, 2019. 19, oke. Saya pimpinan Komisi 10, Oke. ya kan. Ini adalah bidang pendidikan. Mitra utamanya Mendikbud dan itu Anies. Oh, di periode pertamanya Pak Jokowi. Iya, oke. Sehingga ya rapat-rapat antara saya dengan Pak Anies ya kerap sekali karena saya sering memimpin rapat itu dengan Anies. Oke. Ya, sehingga terjadi ya pertukar pikiran yang produktif lah. Oke. Nah, itu 2014. 2014, 2016 itu Ya, sih Anies nah, ya. kemudian di 2015 kan saya jadi presiden partai. Oke. Anies di reshuffle. Iya. Anies reshuffle kan. Nah, kemudian terjadilah Pilkada DKI. Oke. Pas Pilkada DKI kan yang mengendorse maju kan saya tangan. Oke. Termasuk Dua partai kan, Gerindra sama PKS kan. Oke. Ya, termasuk tadi proses di Kertanegara kan saya di situ Iya, kan. iya. Gitu. Jadi itu momentum di mana ya Anies dengan saya itu ada persentuhan momentum di situ. Baru ketiga itu, yang keempat. Nah, yang keempatnya ya kemarin pembentukan Pilpres. koalisi. Ya. Itu kan koalisi perubahan kan tercapai karena ada tim 8. Ya. Tim Tim 8 itu kan Bang dari Iman. masing-masing partai 2 kan. Ya. Jadi kalau dari PKS saya Pak Ya. Muzamil. Oh, Muzamil ya, Ya, Al-Muzamil Yusuf ya. Dari Nasdem itu adalah Sugeng Suparwoto, sama Willy. Willy Aditya. Kemudian dari Demokrat itu adalah Iftitah sama Rifki. Oh, Iftitah sama Rifki ya. Sama Oke. Rifki. Terus Kemudian dari Pak Aniesnya Pak Sudirman Said sama Dadang. Dadang Juliantara. Ya, betul. Oke. Nah, sampailah terjadi koalisi walaupun ganti pemain di tengah ya antara AHY diganti Caimin. Oke. Tapi tugas tim 8 itu membentuk koalisi tercapai. Koalisi itu. Oke. Jadi di situ ada 4 momentum di mana memang saya membersamai Anies. Oke. Nah, itulah yang mungkin teman-teman pimpinan melihat seperti itu. Nah, saya karena yang meres ini Bang Iman sendiri, malah saya ingin bertanya. Kan Bang Iman anggota DPR tahun pertama awal 2009 dari Dapil Jakarta. Dapil Jakarta 2. Kemudian 2014 sampai 2019 saya dari Dapil Jawa Barat 11. Dari 2014 Dapil Jawa Barat 11. Kemudian 2019 saya menjabat presiden partai. Tidak nyalon. Oke, 2024 sekarang. 2024 sekarang saya dari Jawa Barat 11 lagi dan alhamdulillah terpilih. Saya terpilih. Jakarta, Jawa Barat 11, Jawa Barat 11. Ya dekat sih dengan Jakarta. Iya. Jawa Barat. Karena begini, ada satu nama yang sering disebut kalau PKS ya, Mardhani Alisera. Ya. Dan dia sudah periode ke berapa ini? Beliau sama dengan saya sih dari 2009. Jadi 3 kali juga, bakal 3 kali juga menjadi anggota DPR dari Jakarta. Ya. Dan dia 2 kali dari Jawa Barat 7. Ya. 1 kali di Jakarta dan sekarang mau 1 kali lagi dari Jakarta. Oke, jadi 4 kali sudah dia. Ya, 4 kali. Mau keempat. Mau keempat. Oke, jadi Jakarta. Nah, tetapi kan Jakarta ini kan 2 tahun terakhir ya, 2 kali pemilu terakhir. Orang kemudian bertanya kenapa nggak Mardhani gitu? Mardhani Alisera kan juga cukup senior, kemudian juga popularitasnya juga baik begitu. Saya di rapat pimpinan saya menyampaikan bahwa sebetulnya di antara kader PKS yang punya grassroots di Jakarta itu cuma 2 orang. Siapa? Pak Hidayat Nur Wahid dan sama Mardhani Alisera. Nah, karena Pak Hidayat dulu pernah maju dan gagal ya, belum berhasil. Ya, tahun 2012 dengan Pak Didik Rahbini kan. Ya. Saya bilang ya yang paling pantas sekarang adalah Mardhani. Ya. Jadi saya adalah orang yang paling memperjuangkan Mardhani di dalam. Oke. Tapi kan pemimpin kan kolektif. Oke. Kepemimpinan kolektif dan kemudian dari hasil suronya itu ya yang terpilih bukan Badan Pekerja itu yang mimpin siapa? Ketua Majelis Syuro. Oke, jadi Badan Pekerja ini Salim Segap ya. Pertama adalah Ketua Majelis Syuro 1 orang. 4 wakil Ketua Majelis Syuro. Ada saya, Pak Hidayat, Kang Aher sama Pak Suharna. 5 tuh. Plus Presiden Partai. Plus Ketua MPP. Plus Ketua DSP. Ketua MPP siapa? Pak Suswono, Dr. Suswono. Mantan. Iya, mantan. Ya. Kemudian ditambah Sekretaris Majelis Syuro. Jadi ada 9 orang. Oke, Sekjen nggak ikut? Sekjen nggak ikut. Oke, Sekretaris Majelis Syuro siapa? Sekjen sama bendahara tidak masuk. Sekjen, Sekretaris Majelis Syuro? Namanya Ustadz Syauki. Oh, Ustadz Syauki. Oke.
Luar biasa ya. Awalnya Sandi Mardani samar, akhirnya ambil Anies karena Sandi sendiri nggak yakin menang lawan Ahok ya, ngulangin. Ini jangan besar kepala ini Bang Iman. Pak Sohibul sikapnya tenang tapi bicaranya sangat berisi. Mantan presiden gimana? Jadi kalau orang lain ribut dengan posisi presiden, PKS sudah menghasilkan berapa presiden? Presiden partai ya. Ini ada. Apakah Pak Iman setuju seperti itu, nantilah kalau soal program ya. Kemudian ada yang mengatakan mana mau PDIP dukung kalau wakilnya bukan dari mereka, gimana? Ya saya kira logika ini kan sebetulnya bisa seperti itu. Tapi bisa juga kan ada situasi di mana justru PDIP daripada tidak yang lain ya di sini bisa kita kan. Atau juga ya tadi kita bisa barteran di tempat lain kan. Sangat mungkin. Oke. Misalnya tadi kan bicara Sumatera Utara. Bisa saja PKS kemudian mengikhlaskan wakil para Edi Rahmayadi dari PDIP misalnya. Oke. Jadi kan pembicaraan itu mengikutkan juga daerah lain ya? Oh iya. Pasti. Kalau bahasa Rocky Gerung kan tukar tambahnya di situ kan? Terutama daerah-daerah yang potensial ya. Oke. Yang Jawa kan itu potensial itu semuanya dari DKI, Banten, Jawa Barat dan sebagainya. Plus Sumatera sebenarnya yang biasanya jadi pertimbangan dan mungkin Sulawesi Selatan gitu ya. Sekarang pertanyaan terakhir nih Bang Iman ya. Kapan akan diputuskan apakah PKS akan berkoalisi dengan Prabowo atau tidak? Batas akhirnya. Ya sekarang saya belum mendapatkan jadwal ya. Kita akan majelis suro kapan gitu ya. Tapi menurut saya mungkin ya yang sekarang urgen kan sebetulnya bukan itu, DKI kan. Iya. Jadi kalaupun nanti tapi kan bagian dari tukar tambahnya nanti itu. Iya, betul. Nah, mungkin menurut saya untuk bab DKI mudah-mudahan ada berdasarkan evaluasi dinamika yang ada ini nanti di bulan Agustus lah mudah-mudahan pertengahan itu sudah benar-benar tadi yang diharapkan teman-teman yang aman. Oke. Jadi nanti kita tunggu pertengahan Agustus. Iya. Oke, Bang Iman ya. Kita minta closing statement. Silakan sampaikan apa-apa yang belum disampaikan kepada Sobat Era atau kepada calon pendukung Aman atau siapapun. Silakan, Bang Iman. Ya, terima kasih Bang Refli Harun ya dan juga tentu seluruh krunya serta para follower lah ya, para subscriber dari RH Channel ya. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman sudah memberikan atensi pada acara kita pada hari ini dan saya alhamdulillah berkesempatan hadir di sini untuk menyampaikan dinamika dan update terkait dengan masalah DKI. Ya, saya berpesan saja kepada teman-teman, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa melek politik. Ya, saya senang sekali makin banyak anak muda yang memperhatikan dinamika politik yang ada. Sebab politik tanpa pengawasan masyarakat itu bisa arahnya nggak jelas ya. Yang bisa mengawasi politik ini berjalan pada relnya adalah kekuatan civil society dan di sini adalah tentu netizen gitu. Nah, mohon doa buat kami, mudah-mudahan pasangan aman ya, Anies Baswedan dan Sohibul Iman nanti bisa benar-benar aman. Amin. Jadi walaupun aman, kita bilangnya amin. Aman dalam dua hal. Yang pertama tentu adalah dukungan partai politik 20%. Kandidasi. Ya, betul. Dan yang kedua tentu chemistry antara saya dengan Pak Anies juga terbangun secara baik mudah-mudahan. Nah, ini yang saya kira. Yang ketiga terpilih dong. Oh ya, ketiga dukung dulu lah, mereka dukung kita, pilih kita dan tentu yang terakhir adalah dipilih kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ya bermanfaat lah ya untuk memberikan pencerahan kepada subscriber RH Channel. Oke. Ini ngomong-ngomong ini memang mukanya kok agak beda ya. Hasil jepretan tadi. Ya, sahabat sekalian, itu dengan tadi Bang Sohibul Iman ya, tepatnya Muhammad, M-nya double ya? Enggak. Oh, Muhammad biasa ya. Mu atau Mo? Mo. Ya, dengan saya sering bilang harus jelas ya kan nama orang. Jadi dengan Muhammad Sohibul Iman, calon wakil gubernur DKI periode 2024-2029. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.